Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan sesi 158 akan menjelaskan materi mengenai administrasi kurikulum yang mana kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Fitri Novia Dinda, dan rekan kami yaitu Livia Putri Amanda dan Muhammad Irfan. Baik, untuk materi pertama, mengenai konsep administrasi kurikulum akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Livia. Kepada Livia kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi pertama itu tentang konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar, mengajar, serta efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan administrasi kurikulum yaitu membantu mencapai tujuan pendidikan, memastikan kelancaran proses belajar mengajar, memberdayakan berbagai sumber belajar, memberdayakan pengalaman belajar, serta memberdayakan komponen kurikulum. Fungsi administrasi kurikulum yang pertama meningkatkan pemanfaatan sumber daya, yaitu dengan memastikan kurikulum digunakan secara optimal. Yang kedua, memberikan pilihan dan kesempatan kepada peserta didik, yaitu dengan membantu siswa mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesesuaian dan keefektifan pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru dan aktivitas siswa, yaitu dengan mendorong pencapaian tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, yaitu dengan mengawasi pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan desain yang telah dirancang. Yang keenam, mendorong partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu mengelola kurikulum secara profesional, yaitu dengan memastikan kurikulum dirancang dan diterapkan dengan standar yang tinggi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Muhammad Irfan. Kepada Muhammad Irfan kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama, ada itu perencanaan, lalu pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan pendidikan, pemilihan materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara evaluasi yang akan digunakan. Kegiatan utamanya adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dan perencanaan kurikulum ini memiliki tujuan menyusun rencana yang komprehensif untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Implementasi dari rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan ke dalam proses pembelajaran yang nyata. Kegiatan utamanya adalah melaksanakan proses pembelajaran belajar mengajar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaan kurikulum ini bertujuan untuk mewujudkan rencana kurikulum dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, pengawasan kurikulum. Eh, Pengawasan kurikulum adalah proses pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan kurikulum untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan utamanya adalah melakukan observasi terhadap proses pembelajaran. Lalu pengawasan kurikulum ini memiliki tujuan yakni memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan perbaikan diperlukan. Lalu yang terakhir, evaluasi kurikulum. Proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai efektivitas dan efisiensi kurikulum yang telah dilaksanakan. Kegiatan utamanya adalah mengukur pencapaian tujuan pendidikan melalui berbagai alat evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan memberikan umpan balik untuk perbaikan kurikulum di masa yang akan mendatang. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa guru adalah pilar utama dalam pendidikan, di mana peran guru tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai pembimbing, motivator, dan juga penyusun kurikulum yang memastikan bahwa setiap individu dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pentingnya dedikasi dan komitmen seorang guru akan memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya guru memiliki peran penting untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, cerdas, dan berakhlak. Di sini terdapat beberapa keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu guru sebagai perancang, di mana tugas administratifnya yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengevaluasi program kegiatan-kegiatannya. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut disusun beberapa. Yang pertama yaitu menyusun kegiatan akademik berupa kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua yaitu menyusun kegiatan kesiswaan. Yang ketiga yaitu menyusun kebutuhan sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu mengestimasi sumber pembiayaan operasional sekolah. Dan yang kelima yaitu hubungan dengan stakeholders, yaitu menjalin komunikasi dengan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait. Yang kedua yaitu guru sebagai evaluator. Di sini, guru juga dikatakan sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Penilaian yang objektif dan adil, tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi, berdasarkan kriteria yang jelas dan kondisi yang tepat. Selain itu, guru juga harus self-evaluation, yaitu guru juga harus menilai dirinya sendiri untuk memahami proses dan hasil penilaian. Adapun manfaat evaluasi yaitu mengukur keberhasilan dan memperbaiki kinerja di masa depan. Yang terakhir yaitu guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator diharapkan dapat mendorong peristiwa belajar yang menarik dan menyenangkan siswa. Ada beberapa aspek motivasi. Yang pertama yaitu menimbulkan minat dan perhatian siswa. Yang kedua yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengingatkan konsep atau prinsip yang telah dipelajari. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan belajar. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik atas tugas siswa. Dan yang keenam yaitu mengukur hasil belajar siswa. Mungkin demikian hasil presentasi mengenai materi administrasi kurikulum yang dapat kami jelaskan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya dan menambahkan materi, silakan diketik di kolom diskusi. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.